Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zaikatul Musa. Saya dari Fakultas Pendidikan Ekonomi. NPM saya 2171 00420080. Oke, di sini saya akan sedikit menganalisis tentang strategi dan kebijakan apa saja yang ada pada koperasi saat pandemi sekarang. Oke, di sini saya akan mencari tahu tentang strategi dan kebijakan KUD yang ada di Kota Malang, pada tepatnya yaitu ada di daerah Kemujen. Selanjutnya, ini tak cuma usaha mikro kecil menengah saja ya yang terkena dampak pandemi COVID-19 pada saat ini. Bisnis koperasi pun juga mengalami hal serupa. Namun model bisnis koperasi yang gotong royong ini tak mampu terpuruk begitu saja dan berupaya untuk beradaptasi menghadapi pandemi dan tahapan kenormalan baru ini. Jadi koperasi ini tidak hanya diri saja yang menerima nasib pada saat pandemi ini kan semuanya menjadi sepi ya. Jadi koperasi ini mencoba beradaptasi, mencoba mengeluarkan pemikiran-pemikiran baru untuk tetap bisa berjalan di era sekarang ini. Salah satunya apa ini? Salah satunya koperasi KUD Astra ini, koperasi dengan anggota seluruh karyawannya. Karyawan tetapnya, grup Astra ini beruntung memiliki inovasi yang sudah bergulir di awal tahun lalu dan menjadi berguna di masa pandemi hingga new normal saat ini. Jadi koperasi Astra ini memiliki inovasi yang sangat bagus ya. Mereka sudah memiliki rencana, mereka sudah memiliki inovasi di awal tahun pada saat pandemi itu ada dan belum seganas sekarang ini. Jadi mereka baru awalnya munculnya corona ini, COVID-19 ini, mereka sudah memiliki inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Inovasi tersebut itu berupa aplikasi yang bernama Astra Apps. Operasi harus rajin dan melakukan inovasi dan selalu memitigasi resiko dan perlu masuk ke industri 4.0. Jadi koperasi Astra ini mereka sudah mempunyai aplikasi yang bernama aplikasi Astra itu. Jadi koperasi ini sudah memiliki inovasi untuk melakukan pembuatan aplikasi tersendiri itu. Keberadaan aplikasi tersebut itu ternyata amat penting di masa pandemi pada saat ini. Dikarenakan semuanya wajib di rumah, jadi mereka masih tetap bisa beroperasi pada sistem online mereka. Segala urusan yang berkaitan dengan koperasi, semuanya itu seperti pengajuan, peminjaman, simpanan, dan lainnya itu bisa anggota melakukan aplikasi tersebut itu. Maklum ya, di dalam koperasi ini, Astra ini adalah simpan pinjam. Jadi nasabah pun juga tidak perlu repot-repot pada saat pandemi saat ini mereka bisa melakukan simpan pinjam melalui aplikasi tersebut. Yang selanjutnya ini hal lain dari inovasi yang mereka cetuskan yaitu koperasi Astra ini juga melakukan pembenahan yang di kantor mereka, terutama menerapkan protokol kesehatannya di kantor mereka itu. Upaya mereka ini lakoni saat karyawan perusahaan grup Astra ini mulai kembali di kantor atau work from office. Menteri Koperasi dan Usaha Menengah ini yang bernama Bapak Teten Mas Duki telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan yang tertuang dalam keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor 15 tahun 2020 lalu. Tentang restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan ini kepada koperasi dan UKM, penerima dana bergulir, pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro kecil menengah.
Jadi kebijakan ini dikeluarkan pada April 2020 lalu ya, pada saat marak-maraknya COVID-19 ini di Indonesia. Ya, jadi Menteri mengeluarkan kebijakan itu pada bulan April tahun lalu lah. Ini merupakan kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan bagi koperasi pada masa pandemi COVID-19 ini, yang diharapkan bisa menjadi napas segar bagi anggota koperasi di Indonesia. Restrukturisasi pinjaman ini menjadi hal penting untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya anggota koperasi yang terdapat COVID-19 ini pada tahun 2020 yang lalu. Nah, jadi koperasi ini melakukan relaksasi ya, seperti koperasi ini mengurangi dari bunga mereka. Koperasi juga memberi kelonggaran kepada nasabahnya untuk membayar bunganya di cicilan mereka setiap bulannya. Jadi mungkin itu kebijakan dan strategi dalam koperasi KUD si peminjam ini yang bernama Grup Astra, Koperasi Astra ini. Begitulah inovasi yang dicetuskan dalam koperasi tersebut. Ya, terima kasih. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.